Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Channel. Dan di kali video ini kita akan nonton dan kita akan reaksi video yang berjudul RS Indonesia dijadikan tameng oleh Israel. Hamas minta izin untuk gempur. Ini dari judulnya. Yang pertama itu sudah jelas, tapi nanti mintanya apa aku pun sangat ingin tahu, dan teman-teman rekomendasi kalau aku reaksi video ini. Dan kita akan ke video saja, kita akan lihat apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, masih ingat rumah sakit Indonesia yang dibombardir Zionis Israel? Anehnya, tak lama setelah serangan itu dilancarkan, mereka sampai hancur masjid, mereka sampai hancur rumah sakit, mereka tidak meninggalkan apapun yang ada di depan mereka, sampai ambulans pun mereka hancur di mana ada orang yang mereka mau membawa ke rumah sakit. Area rumah sakit Zionis Israel justru menjadikan fasilitas kesehatan tersebut sebagai markas mereka. Alhasil, pasukan Hamas yang geram berbalik ingin menggempur tentara Zionis yang bersembunyi di rumah sakit. Menariknya, sebelum melancarkan serangan, Hamas dikabarkan meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk menyerang area rumah sakit. Lantas, bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia saat ini? Selengkapnya, tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selain ketika mereka hancur rumah sakit ataupun tempat-tempat lain, Israel itu selalu alasannya, oh kita sudah tahu ada kelompok, walaupun tidak ada, tapi mereka itu alasannya ini. Jadi duka bagi warga Palestina, invasi Zionis Israel ke jalur Gaza juga merupakan duka bagi Muslim di seluruh dunia. Lebih dari 3 bulan lamanya, tentara Zionis tak berhenti melancarkan serangan yang membuat bencana bagi jutaan warga Palestina. Jika ditotal-total selama konflik di jalur Gaza berlangsung, jumlah korban yang tewas akibat kebrutalan penjajah Israel tak kurang dari 25.000 jiwa. Belum lagi, lebih dari 50.000 warga Palestina mengalami luka-luka. Dan jutaan mereka itu sudah pindah menjadi pengungsi. Yang tertimbun reruntuhan bangunan, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan yang paling parah, Zionis Israel sengaja menghancurkan fasilitas kesehatan agar para korban tak mendapatkan perawatan yang layak. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Hamas pertanggal 22 Januari 2024 atau 108 hari Israel melakukan genosida kepada warga Palestina, setidaknya sekitar 150 pusat kesehatan masyarakat dan 30 rumah sakit yang tersebar di beberapa daerah jalur Gaza sudah tak layak untuk digunakan. Karena mereka sudah hancur dan alasannya ada kelompok Hamas di situ tersembunyi. Ini hal mereka itu selalu ada alasan yang tidak jelas. Saja, kebrutalan tentara Zionis menghancurkan fasilitas kesehatan bukanlah perbuatan yang bisa dimaafkan miliaran penduduk muslim di dunia. Terlebih lagi, dari 30 rumah sakit tersebut, satu di antara yang paling membekas diingatan warga negara kita adalah Rumah Sakit Indonesia yang berada di Bait Lahya, bagian utara jalur Gaza. Pasalnya, Rumah Sakit Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu fasilitas kesehatan paling populer di Gaza. Sejak diresmikan pada 2000. Rumah Sakit Indonesia dan rumah sakitnya pun bangunannya itu sangat canggih dan bagus dan indah banget. 11. Rumah sakit yang menghabiskan dana 126 miliar rupiah dan murni berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia itu menjadi pusat kesehatan yang fokus menangani para korban akibat serangan tentara Zionis. Sayang seribu sayang, pada awal-awal di mana konflik kembali pecah ketika pejuang-pejuang Hamas meluncurkan ratusan rudalnya ke markas militer Israel. Beberapa jam kemudian, tentara Zionis juga melancarkan dan menjatuhkan bom secara membabi buta ke jalur Gaza. Tak berhenti sampai di situ. Menurut pengakuan Kementerian Kesehatan Gaza, 3 hari setelah Zionis membombardir area rumah sakit, mereka juga menyiapkan penembak jitu yang menargetkan apa saja yang bergerak di dalam atau sekitar rumah sakit. Mereka peduli ada orang luka, ada orang sakit, mereka nggak peduli. Akibatnya, sebanyak 12 orang tewas, puluhan orang termasuk dokter dan perawat luka-luka, dan ratusan warga lainnya terjebak dalam rumah sakit tersebut. Sejak operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023, boleh dikata, serangan yang menghantam area sekitar rumah sakit adalah serangan yang paling berdampak dari sekian banyak serangan yang diluncurkan tentara Zionis. Berdasarkan laporan CNBC, hal itu bisa oh my god, alasan yang selalu ada alasan mereka.
terjadi lantaran tentara Zionis mengaku ditembak lebih dulu dari arah rumah sakit, sehingga mereka mengklaim bahwa rumah sakit Indonesia merupakan salah satu tempat persembunyian pasukan Hamas. Yang tak masuk akalnya, serangan Zionis yang berdalih bahwa mereka ditembak lebih dulu atau rumah sakit dijadikan markas oleh pasukan Hamas ternyata bukan hanya ditunjukkan ke rumah sakit Indonesia, namun sudah sering digunakan untuk membenarkan serangan mereka ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Cek per cek, seorang peneliti di Dewan Urusan Global Timur Tengah bernama Omar Rahman menyebutkan bahwa menyerang rumah sakit adalah strategi Zionis Israel yang memang sengaja mereka lakukan untuk membuat warga Palestina merasa Betul sekali. Jadi ini mereka untuk community internasional, untuk orang-orang mereka itu alasannya ada kelompok Hamas ataupun ada kelompok yang akan ada apa itu namanya bahaya untuk mereka. Jadi mereka itu selalu ada alasan ini, walaupun itu masjid, rumah sakit, tempat yang tidak ada yang akan pergi, mereka akan hancur, dan mereka ada alasan yang seperti ini, yang alasan yang selalu yang tidak jelas. Selain itu, Omar juga menambahkan jika Israel menganggap serangan tersebut adalah bagian dari perang, yang mana dengan menghancurkan rumah sakit secara otomatis menunjukkan kepada masyarakat bahwa tak ada yang aman di bumi Palestina. Tak cukup sampai di situ. Akibat dari serangan Israel ke fasilitas-fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit Indonesia, pemerintah kita juga angkat bicara dengan menuding Israel pelanggar kemanusiaan atau hukum humaniter internasional. Tak main-main, pada 28 November PBB resmi tuntut agar Israel diseret ke pengadilan internasional atas. Wow, luar biasa ini. Setiap negara itu harus melakukan ini dia, karena mereka melakukan kejahatan yang sangat-sangat tidak adil. Kemarin, dalam majelis sidang PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak anggota PBB untuk menyeret Israel ke berbagai forum pengadilan internasional atas pelanggaran nyata terhadap hukum kejahatan perang dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ibu Retno, desakan itu menegaskan sikap Indonesia yang teguh terhadap kebutuhan pertanggungjawaban. Alhamdulillah, aku sudah bisa bertemu dengan Ibu Retno kemarin, sebulan lalu dia datang, dan aku sudah bisa bertemu dia, orang yang sangat santai, orang yang sangat baik. Saya suka banget dengan dia. Dan keadilan di tengah krisis kemanusiaan di Palestina. Komitmen negara ini tak hanya retorika belaka, karena Indonesia secara aktif mendukung inisiatif internasional, termasuk kemungkinan tindakan hukum di Mahkamah Internasional. Sayangnya, sejak sang menteri mendesak PBB untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional, organisasi dunia satu itu sedikit pun tak memberi sanksi kepada Zionis Israel. Yang lebih disayangkannya lagi, setelah Zionis menyerang rumah sakit Indonesia dengan dalih menjadi markas pasukan Hamas, sekarang ini para tentara penjajah yang justru dikabarkan menggunakan rumah sakit tersebut sebagai tameng dan tempat untuk bersembunyi. Alasan mereka yang selalu tidak jelas, dan mereka akan lakukan apapun walaupun itu kejahatan yang sangat tidak adil. Mereka akan hanya ada alasan itu ada kelompok Hamas ataupun ada kelompok ini, dan sekarang pasti warga Palestina akan tidak merasa nyaman dimanapun, walaupun itu masjid, walaupun itu rumah sakit, walaupun itu tempat manapun, mereka pasti tidak akan merasa nyaman, karena mereka sudah tahu karena Israel tidak peduli, mereka akan hancur dan akan ada alasan kalau ada kelompok Hamas ini. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.